undangan untuk pleno hari ini. Berikut ada satu surat lagi penjelasan tentang bentuk daripada perkumpulan ini, bentuk baru ya dari perkumpulan ini. Cuma ini merupakan penjelasan, jadi secara rinci kan tidak, artinya kita tidak mengetahui secara rinci. Yang maksud saya ada surat keputusan, kemudian ada akte, kemudian di situ pastinya kan ada terjadi perubahan dalam hal ini ada kepengurusan. Apakah kepengurusan WKPUB yang lama itu diusulkan masuk ke dalam SK itu sama dengan kepengurusannya hasil raker di atas itu atau tidak, ataukah ada perubahan? Yang berikut, jadi kami pikir tidak semudah itu kita mengalihkan WKPUB yang lama itu yang agama ke bersama. Artinya pengalihannya tidak bisa semudah itu, karena banyak hal yang kelihatan ada perubahan-perubahan yang kita perlu membicarakan dalam tingkat pengambil keputusan yang tepat gitu. Dalam arti kalau WKPUB ini sedang menggunakan musyawarah bersama itu, misalnya musyawarah anggota untuk mengambil keputusan, itu mungkin karena setelah perubahan itu, kalau benar-benar kalau ada perubahan struktur, kemudian ada perubahan keanggotaan, artinya berarti peralihan ini kan tidak seperti yang kita maksud gitu otomatis harus berpindah gitu. Artinya harus melalui satu rapat untuk menentukan sampai pada hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal keuangan. Karena kalaupun dia berbeda, berarti kan ada peralihan itu kan dari WKPUB lama ke WKPUB baru, ada peralihan tanggung jawab, peralihan aset, dan peralihan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan singkat yang kami terima di gereja, artinya dari surat penjelasan itu, artinya ada gambaran sementara dibicarakan di gereja, di PHM ya, pihak PHM itu, sementara dibicarakan bentuk perubahan yang ada ini. Nah, kemungkinan saja nih, kalaupun nanti kita sudah dapat penjelasan secara rinci mengenai SK dan kemudian aktenya, kemungkinan keterlibatan kita sebagai gereja, artinya keterlibatan kita anggota sebagai gereja itu kemungkinan udah tidak bisa gitu, karena kita kan punya lembaga, punya status hukumnya kan ada sebagai GPB. Kita Gereja Nazaret sendiri tidak bisa mengambil keputusan langsung begitu kan sebagai. Nah, untuk itu mungkin nanti Pak bisa menjelaskan ke kita kira-kira semacam apa gitu. Nah, kalaupun kita terlibat di sini itu mungkin sifatnya individu gitu pada akhirnya gitu. Nah, mungkin nanti setelah ada penjelasan dan dari struktur kemudian sistem keanggotaan yang ada yang sehingga kita bisa pahami gitu. Karena apa kita harus mendaftar sebagai karena kita semua hadir di sini, saya datang di sini itu ditunjuk oleh gereja sebagai perwakilan gereja menyuarakan organisasi kita. Jadi semuanya itu saya kembalikan juga ke sana gitu. Saya kira gitu penjelasan. Terima kasih Pak Lucian dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita juga dari awal sudah mendengarkan apa yang dimungkinkan, tadi juga sempat disinggung baik Pak Victor maupun juga Pak Robert tentang adanya PKPUB baru dari yang beragama menjadi yang bersama. Kemudian juga ada SK, tapi SK hanya disebutkan masalah SK. Jadi kalau dimungkinkan SK itu kira-kira isinya apa saja, kemudian para pendiri itu juga kira-kira siapa, kemungkinan kita juga misalnya akan mengadakan rapat dan sebagainya itu atas usulan siapa,
saya kira juga perlu dijelaskan. Jadi seperti juga tadi Pak Victor yang minta, karena terus terang kami ini kesini, khususnya saya sendiri, Budi Prakoso ini, saya dari komunitas Santa Ana. Jadi saya itu datang bukan atas nama pribadi, sehingga komunitas kami itu juga perlu tahu SK ataupun juga akte itu seperti apa, supaya nanti aktivitas ataupun apa yang diikuti oleh komunitas itu juga diketahui oleh Dewan Paroki. Saya kira itu Pak Osya. Jadi kami mohon dengan sangat, mungkin bisa dibacakan sekilas. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya senang. Artinya apa yang Bapak Ibu miliki dengan pergumulannya, dengan permasalahannya dirembuk dan dipikirkan bersama. Itu hal yang saya pikir penting kalau atau ketika kita ingin bersama-sama terus melestarikan, terus menjaga keutuhan kita, WKBUB, kebersamaan, persaudaraan sejati sebagai sesama anak bangsa. Terima kasih. Yang pertama tadi Pak Victor sudah sampaikan, memang sekali lagi utamanya sebenarnya karena kami sudah mendengar ada suara-suara yang namanya tidak pas dan semakin berkembang di luar, bukan di dalam wadah kita. Kami perlu sampaikan, tadi juga disinggung Pak Budi, ketika program legalitas ini dijalankan, dilakukan oleh pengurus, bukan ide pengurus kemudian dijalankan begitu saja. Ini perlu menjadi catatan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan tadi saya kemukakan terkait dengan program, maka kemudian kita sampaikan kepada perkumpulan, kepada komunitas, di mana? Di dalam pleno. Karena apa? Ya, keputusan kita yang tertinggi di dalam pleno seperti ini. Ini yang kemudian berjalan lalu mengerucut. Baik, kalau begitu kita bersama-sama melangkah untuk memikirkan legalitas kita. Kembali diangkat setelah sebelumnya itu proses terjadi. Kita yayasan atau perkumpulan? Kalau yayasan, masa kita di bawah yayasan? Kami gereja, kami komunitas, kami masjid, kami sudah di bawah yayasan lagi. Ini masalah, sehingga terjadi tarik ulur. Kemudian ketika kita berbicara dengan beberapa pihak, maka diusulkan, kalau begitu jangan yayasan, coba dilontarkan, dipahamkan terkait dengan perkumpulan. Nah, perkumpulan itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Saya pikir bagi bapak-bapak yang mengetahui tentang organisasi tahu itu. Nah, beberapa mengusulkan itu sehingga mereka tidak direndahkan atau mereka tidak melebur, tetapi tetap menjadi dirinya sendiri. Hanya justru dalam keberadaannya masing-masing itu dengan jati diri atau dengan perbedaan yang ada menyatu, disitulah kehadiran perkumpulan mewadahi, tidak membaur satu dengan yang tetap. Apakah yang AKBP kemudian menjadi KJ setelah dipakai PUB? Tidak. Apakah yang Muslim kemudian menjadi Kristen? Tidak. Nah, justru perbedaan yang ada kita berkali-kali menyadari sebagai sebuah anugerah. Mudah? Tidak. Maka muncul pendapat-pendapat yang berbeda sampai pada rapat-rapat menjelang COVID, kemudian diusulkan, disampaikan, dan dalam rapat kerja lalu
musyawarah kerja di Cipanas itu diputuskan untuk supaya segera memikirkan dan melakukan langkah untuk membuat legalitas. Bentuknya apa? Perkumpulan, bukan yayasan. Nah, ini yang kemudian usulan, kemudian dengan beberapa pertimbangan tadi kita melangkah dengan tim yang tentu kita beri mandat. Nah, setelah upaya yang sebelumnya mengalami kemandekan, ini jadi bukan keputusan kami sebagai pengurus Bapak Ibu sekalian, tapi ini adalah keputusan musyawarah kerja kami sebagai pelaku. Apalagi kalau kemudian yang melangkah itu Pak Ras, wah ini idenya Pak Ras, kasihan Pak Ras, nanti dipikirnya mereka. Nah, ini yang perlu kita sadari, kita juga perlu teruskan. Betul, kita pribadi, tetapi jangan salah, kehadiran kita di sini tadi Pak Albert katakan kami perwakilan dari komunitas loh ini loh. Jadi kehadiran kita sebagai utusan bersama. Demikian juga ketika musyawarah kerja, itu sebabnya kita mengundang ada perwakilan-perwakilan dari komunitas untuk bersama-sama. Nah, kami pengurus dengan bidang-bidang yang sudah ada terkait dengan organisasi, terkait dengan pengurus, terkait dengan program, itu yang kami membantu untuk selama ini dengan program ini, dengan harapan pada musyawarah kerja itu, kemudian itu yang perlu disikapi, perlu dievaluasi, perlu dikembangkan seiring dengan kegiatan selanjutnya. Dan kalau tadi saya menyampaikan menyinggung program kerja yang sudah disampaikan, itu sebenarnya hasil dari musyawarah kerja setelah kemudian diketok di Kiri Kembang Cipanas. Nah, ini perlu menjadi sekali lagi catatan bagi kita. Saya pikir tadi usulan dari Pak Budi, apakah nggak ada masalah? Itu juga artinya kalau SK itu turun, kami kan perlu mendokumentasikan, menyimpan bukti itu. Tetapi sebenarnya ini SK-nya siapa? SK kita, SK-nya komunitas lah. Nah, itu yang saya pikir kemarin itu kami belum menyertakan itu. Tetapi karena kami hendak menyampaikan terlebih dahulu, terutama terkait dengan supaya kita bisa menyampaikan secara jelas. Lebih lanjut, saya pikir kami nanti akan bisa bagikan. Perwakilan-perwakilan dari komunitas anggota BKPUB kalau perlu akan mendapatkan kopi dari langkah itu. Yang penting tidak disalahgunakan. Nah, saya pikir itu. Kalau kemudian proses ini ketika sudah berjalan, dipelajari, kan sangat mungkin untuk kemudian kita berproses berikutnya. Itu wajar-wajar saja, itu bisa-bisa saja. Oh, nampaknya ada hal yang perlu diperbaiki. Semua organisasi, bahkan negeri ini, saya pikir ketika melakukan pemilu bukan untuk sekedar memilih tokoh, tetapi dalam rangka bagaimana kita menjadi lebih baik dengan negeri ini. Nah, kita pun juga demikian dengan legalitas ini. Jadi nggak ada masalah Pak Budi. Mungkin nanti kami selanjutnya setelah ini, yang penting kita satu, kita jelas bahwa SK itu sudah turun, kemudian nanti kita akan sampaikan ke komunitas terkait dengan SK dari Kumham, supaya seperti tadi menjadi lebih jelas, menjadi lebih bisa dipahami, dan ketika ada catatan-catatan dan masukan, itu yang kami tunggu. Tidak bisa kami memutuskan sendiri, boten. Makanya ini kami informasikan di pleno supaya sama-sama kita betul-betul memahami, dan ketika ada hal yang perlu diperbaiki, ini kan kita berarti memperbaiki diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Kami akan kirimkan nanti ke komunitas. Berikut dengan juga
Kalau tadi saya katakan yang pertama menyangkut dengan konsekuensi kita harus menyiapkan pembuatan rekening baru, kemudian menyangkut struktur organisasi dan juga sistem keuangan. Tentu semuanya ini kita siapkan, lalu kita percakapkan. Setelah itu baru kemudian kita putuskan bersama. Bukan keputusan kami, jangan salah. Nah ini yang kami nggak tahan berkembang. Terus terang, kami kalau ingin itu monggo. Siapa yang mau menjadi pengurus, siapa yang mau menjadi ketua, saya menjadi sekretaris. Saya sudah 3 periode, sudah layaknya diganti. Apalagi ini pengurus di sini udah adioswa semua. Saya sudah mulai meritus. Cari yang muda lah. Seperti itu. Siapa yang harus memikirkan? Kita, anggota komunitas, kalau cinta, kalau mengasihi KPUB, kalau kita terus akan mengembangkan. Saya pikir itu akan jadi jauh lebih bertanggung jawab, lebih benar-benar berkontribusi untuk lembaga, untuk organisasi yang telah 25 tahun kita bangun ini menjadi lebih baik dengan berbagai kegiatan yang kita telah lakukan. Demikian, mudah-mudahan ini cukup menjawab. Jadi secepatnya nanti tidak ada masalah untuk kami tentu akan disampaikan ke komunitas. Demikian Pak Albert, cukup punya gambarannya. Pak D. Budi, begitu. Saya kira bisa juga segera Ya. di masing-masing komunitas supaya tadi yang diharapkan supaya tidak berkembang terlalu liar juga. Ya. Supaya masukan kalau memang juga ada perbaikan nanti kan bisa menjadi catatan. Karena terus terang saya sendiri juga sempat ikut yang ada di puncak, tetapi juga sampai detik ini tidak ada itu hasil notulen yang dikirim ke gereja kami. Sehingga tahu-tahu kami juga mendengar bahwa sudah ada SK seperti itu, sehingga kita juga ingin tahu apakah komunitas itu nanti akan masih bisa mengikuti itu atau hanya nanti sifatnya insidental atau nanti hanya perorangan. Saya kira gitu. Ya. Itu Pak Yosia. Iya, baik. Jadi itu kaitannya dengan tadi keorganisasian yang perlu kita semakin mantapkan dengan bagaimana seperti yang Bapak Ibu lihat dengan gambaran seperti itu. Tentu ini sekedar informasi, kami menyiapkan ini bukan kami memutuskan begini organisasi kita. Tidak, sekali lagi yang berhak memutuskan adalah rapat anggota. Apalagi ketika SK itu sudah bentuk kita perkumpulan. Perwakilan komunitas menjadi satu yang penting. Gitu. Nah nanti kalau ada masukan-masukan seperti tadi, saya pikir itu yang sungguh kami butuhkan. Demikian. Tadi saya bilang sistem keuangan sebenarnya sudah sejak kita habis muker kita sudah mempersiapkan mau model seperti apa, karena terkait dengan pelayanan-pelayanan yang terus berkembang tidak mudah. Di satu sisi kadang-kadang kita sport jantung. Kenapa? Ya karena dananya nggak ada. Tapi pada sisi lain kegiatan dan kebutuhan di lapangan menentu. Tenaganya, volunteernya ada. Ini kan menjadi sesuatu kebasahan. Sementara untuk kita mendapatkan donatur butuh legalitas. Dulu kita masih ada, sekarang sudah mengalihkan, ada donatur yang membackup. Tapi ketika donatur itu sudah mengalihkan pada lembaga sosial yang lain, itu kemudian masa kita mau ngompas gitu kan, enggak gitu. Nah ini saya pikir perkembangan dan kondisi kita, supaya dengan demikian kita juga tetap bisa berproses, memiliki manajemen yang baik, tetapi juga kita disadarkan untuk mendukung kegiatan yang luar biasa bagusnya itu benar-benar boleh menyentuh, benar-benar boleh menjawab kebutuhan lingkungan masyarakat. Demikian. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, ini Ananta bukan ini kebanyakan jalan, jadi ini sudah masih siap. Kami mendengar tadi ada kata-kata bahwa memang ada status dan
hoax yang berkembang. Kenapa ini timbul? Kenapa ini timbul? Tentunya karena komunitas-komunitas sangat care dengan perkumpulan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, loh, kok jadi perkumpulan perubahan nama tadi disebutkan mungkin banyak yang mengerti, tapi beberapa komunitas tetap mempertanyakan itu. Kenapa? Kalau cuma perkumpulan aja, kata perkumpulan apa ini? Bisa perkumpulan mahal, bisa baik, bisa pelari, bisa apa? Jadi kalau cuma perkumpulan, walaupun kita tahu yang ada di dalam sini adalah perkumpulan kaum orang beragama untuk melakukan pelayanan. Nah, satu hal saya salut bapak-bapak yang telah menjadikan perkumpulan ini dan mempunyai badan hukum. Tetapi mereka juga bertanya, sama pertanyaannya, bagaimana alur jalannya perkumpulan itu menuju SK ini keluar? Ada berapa dana yang keluar? Ada berapa orang-orang yang ada di dalamnya? Itu juga merupakan suatu opsi yang berkembang di kalangan perkumpulan ini. Nah, oleh karena itu pada saat lalu pernah saya katakan kepada pengurus untuk pada saat undangan pleno berikan itu catatan segala macam dari KPUB beragama menjadi bersama dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lembaran pada saat undangan KPUB pleno sekarang. Ternyata mohon maaf tidak ada, jadi mereka berdatang. Oleh karena itu kepada bapak pengurus dan pengurus mohon agar dijelaskan sampai berapa banyak dana yang keluar untuk menerbitkan SK ini, alurnya bagaimana supaya komunitas tidak bertanya seliweran yang enggak. Saya sebagai humas yang kerjanya jalan-jalan menanyakan satu persatu ada keluar apa. Jangan sampai perkumpulan ini timbul hoax yang lama-lama ketidakpercayaan kepada pengurus. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, kita ada laporan keuangan, artinya terkait dengan hal itu pasti. Mungkin secara singkat, bendahara supaya lebih percaya. Kalau nanti ketua disangka, ada bendahara yang mengetahui anggaran itu berapa dan sudah dikeluarkan. Itu Bu Herli atau Bumi yang akan menjawab terkait dengan ini. Saya persilahkan untuk anggaran pengurusan legalitas ini sudah dikeluarkan. Meskipun belum di laporan ada ya Bumi ya masuk. Ya, silakan mungkin cara lesan dulu Bu. Ya. Meskipun dari Medan. Itu Pak Anton menerima 500.000 Khusus untuk pengurusan ya. Iya, Itu pengurusannya. saya laporan keuangan. Dalam pengurusannya itu jumlahnya seluruhnya 8.250.000. Itu terbagi untuk tapi tambah 250 Termasuk 8.250.000 kan 7,5 juta ditambah 500 8 juta ditambah 250 8.250.000 dong, iya kan? Jadi itu pertama saya transfernya Pak Anton 500, notaris pertama-tama 2 juta, kemudian ditambah dengan 1.750.000. Nah ini yang terakhirnya 4 juta. Ya jumlahnya kan jadi 8.250.000 dong Bumi. Itu aja yang untuk pengurusan untuk legalisasinya ini. Terima kasih. Dalam mengurus legalitas ini dari notariat sampai pada turunnya nomor induk
NIB, nomor induk bersama terkait dengan lembaga kita terkait dengan perkumpulan ini. Ini lupa tadi saya Pak Budi. Jadi kenapa kami belum melampirkan ini? Karena NIB-nya baru keluar belakangan, dan juga karena malahan yang lebih dahulu dari perpajakan yang sudah malahan menyampaikan ke kita gitu ya, surat pajak itu. Nah jadi itu yang kenapa kami belum bisa sampaikan bersama-sama. Jadi tepatnya semua total biaya itu sebenarnya 7.500.000. Yang 500 untuk bantuan transport Pak Ras yang ngurusi, kemudian 250 T untuk karyawan notariat. Jadi total 8.250.000. Cukup jelas? Ya, oke. Pak Nata cukup jelas selaku Ketua Humas. Oke, ya. Nah, demikian ini menyangkut masalah keuangan. Oke, yang tadi didudukkan pertanyaan. Sedikit Pak, sedikit ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Supaya kedengaran. Pak, sini suaranya lembut kayak orang Solo. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya informasikan dan bisa dicek di mana-mana, pembuatan akte seperti ini rata-rata dan paling murah 9 juta. Saya bisa taruhan kalau masih ada yang resmi di bawah itu. Tapi karena yang notaris ini teman saya, jadi bahasanya memang dia orang Batak, si Manung Kali. Ketika dia, jadi ada komunikasi kami, bisa saya perlihatkan berapa biaya. Dia tulis 9 juta. Kalau harga apa ya, bahasa Batak saya pakai ya, harga satu kampung, harga sahuta, Harga dongan. kampung berapa partuturan gitu ya, ya udah 7,5 gitu. Oke, kalau begitu selesai, sampai selesai, iya sampai selesai, jalan gitu ya. Nah, tadi dibicarakan 500, memang dari awal ketika saya menjelaskan ke pengurus, saya katakan biaya untuk notaris 7,5, transport saya, karena saya pasti bolak-balik kemana-mana, surat-surat itu sediakan 500. Itu saja, karena saya aja kalau dari Cijantung datang ke sini, ke sana kan selalu saya harus isi 200.000 sekali saya datang, karena mobil saya itu mobil lama, nyedot bensinnya kencang. Bayangkan aja itu. Padahal ini diurus sampai 3 bulan. Ada ini yang kurang, harus ini ke sini. Maksud saya bukannya mau mengatakan nambah uangnya, tidak. Tapi dari awal saya katakan untuk notaris bayar 7,5, untuk saya berikan uang transport untuk bensin 500.000. Itu saja Pak. Terima kasih. Jadi 7,5 itu karena persaudaraan saja itu. Saya mau taruhan kalau ada memang normal di bawah itu. Kecuali sama ya, dia mau menolong. Terima kasih. Saking baiknya dia mau sana kemari, yang nggak bisa kita datangan, pergi dia ke rumahnya, yang nggak ada dokumen diambilnya. Saya katakan secara pribadi kita kasihlah sama dia. Jadi kita 250. Ya. Bukan dari besarnya kan, pasti ada aplikasi pribadi. Ya. Jadi perlu KTP yang bersangkutan, perlu NPWP yang bersangkutan. Kadang-kadang yang jalan juga karyawan notariat selain Pak Ras. Nah ini kan mereka ya melayani, tetapi jangan kemudian hal yang seperti itu kita tidak memikirkan. Itu saja. Cukup jelas Bapak Ibu sekalian? Ya. Yang jelas gitu ya. Saya mau bertanya begini, lalu sumber dananya itu akan seperti apa?
Kalau sejauh yang saya tahu itu kan sebetulnya ada iuran yang memang dikeluarkan gitu ya, yang kami keluarkan per beberapa bulan, biasanya ditransfernya seperti itu, dengan tujuan iuran itu sebenarnya untuk membiayai gitu kan, membiayai kegiatan BKPUB gitu ya, sekalipun mungkin hanya sebagian kecil, tidak semua, ataupun juga dengan ada pencarian dana setahu saya. Nah, kalau ke depan akan seperti apa? Karena saya baru dengar nih untuk donatur dan lain sebagainya gitu. Apakah nanti memang ke depannya dananya ini memang murni donatur atau masih berjalan seperti yang biasa sebenarnya? Karena kalau memang sudah dananya kemudian ada sumber yang jelas, sumber yang pasti di luar iuran, maka sebetulnya mungkin keanggotaannya, saya setuju tadi ada yang sampaikan, keanggotaannya jadi bukan lagi keanggotaan lembaga, gereja atau apa gitu ya, tapi benar-benar personal, begitu orang per orang gitu ya. Itu yang kami mau tanyakan, karena nantinya ini rekan-rekan dari tim Kespelia Cipinang Indah, Kesmas ya sebenarnya ya, karena memang di kami sendiri di Cipinang Indah orang-orang yang dikirim ke WKPUB itu orang-orang Kesmas yang memang mengurusin kesehatan masyarakat gitu. Jadi kenapa dipilih seperti itu, karena kita mau fokus di Aisyah gitu ya, mau fokus di Aisyah. Karena itulah ada konsistensi yang terlihat juga kan gitu ya, Dokter Eka nggak tahu dia bisa nggak buka praktek berkali-kali gitu ya, gara-gara itu gitu. Tapi karena itu gitu ya, minta bantuan kejelasan seperti apa supaya kami juga bisa beritahukan ini ke majelis jemaat. Apa yang harus diperbuat ke depan terhadap WKPUB gitu ya, kepesertaan kami di WKPUB. Terima kasih. Banyak sih, hanya hampir katakanlah kalau dibulatkan ya 300 juta 1 tahun. Oke? Nah, itu kegiatan-kegiatannya. Kalau kita kemudian melihat hasil iuran dukungan itu ini setahun yang 45. Jadi bisa dibayangkan berapa persen? Ya, itu iuran komunitas. Kita hitung memang setahun itu yang terkecil ya, karena yang aktif sekarang ini seperti kita jumlah anggotanya terdaftar itu memang mungkin hampir 70 sekarang, hampir 70. Tetapi yang aktif itu paling hanya sekitar 30-an, 25 sampai 30. Yang kadang aktif, kadang enggak, itu sekitar 40-an. Itu satu catatan. Yang kedua, itu termasuk aktif artinya mendukung kegiatan terkait dengan iuran. Tidak semuanya itu menyampaikan iuran sebanyak 150. Jadi kita tetap menghargai ikatan kebersamaan, keputusan terakhir di dalam rapat di GPIB, rapat pleno WKPUB di GPIB Nazaret. Pak, mau agak dinaikkan sedikit biar kita nggak tersiok-siok. Oke, usulan berapa? 150, tidak lagi 100. Yang lain, kami nggak kuat. Oke, kuatnya seberapa? Yang penting ini bukan duitnya, tapi silaturahminya, kebersamaannya, komunitasnya ini catatan penting. Kita yang berbeda ini bisa bersama-sama untuk melangkah, untuk melakukan yang kecil sekalipun. Itu sebabnya sampai sekarang ada, bahkan yang iuran 50 Bu Pendeta. Ada yang tadi antara mungkin 50, malahan antara yang 100 nggak ada. Itu
berapa komunitas catatan dari bendahara yang menyampaikan iuran 150? 20 sampai 25, yang tadinya 50, yang tadinya 100 itu mereka kemudian tidak. Nah, ini bagian dari subsidi silang. Ditambah lagi tadi, ketika ada perusahaan yang memang mendukung kegiatan kita, nggak terlalu banyak juga, sebulan 2,5 juta, tapi lumayan toh, satu tahun itu mendukung untuk kegiatan Aisyah. Itu sebabnya kita perlu memikirkan tanpa menghilangkan iuran yang telah dilakukan, itu tetap kita sampaikan, tetapi kita pengurus dan bidang-bidang ini mengajak untuk bersama-sama kita memikirkan apa yang perlu kita lakukan untuk tambahan tadi. Maka kemarin seperti ada usaha dana, ini ketua bidang usaha dana, kita lakukan dengan kalender, kita lakukan dengan kupon. Nah, ini yang bisa kita lakukan sementara yang nggak begitu yang mungkin maksimal gitu ya. Tetapi juga ada beberapa orang yang kita sebenarnya baru mencoba melangkah dengan menetapkan program sebagai proposal. Ada beberapa lembaga, ada beberapa perusahaan yang mereka meminta itu. Nah, ini harapan kita. Hanya kembali lagi tadi, maka kita ngejar legalitas itu menjadi yang sangat diperlukan. Kalau tidak, nampaknya mereka memang agak ragu, mereka memang agak menjadi kurang concernnya itu menjadi kurang. Nah, ini apakah nanti kemudian iuran mereka akan dibebaskan seperti itu? Tidak. Tetap itu menjadi sebuah ikatan kebersamaan meskipun tidak seberapa. Demikian juga termasuk juga memang yang menjadi anggota WKPUB ini bukan semuanya memang yang aktif ya. Yang aktif ini bukan semuanya mereka ini hadir betul-betul utusan perwakilan dari komunitas, tetapi juga yang aktif mereka yang tadinya menjadi pengurus, kemudian mereka karena concern terhadap kegiatan yang dilakukan, terhadap kebersamaan, mereka tetap hadir, mereka tetap mendukung. Nah, ini kami memang sesuai dengan anggaran dasar WKPUB memungkinkan untuk itu kita bisa bersama-sama kegiatan. Demikian Bu Pera yang kami bisa sampaikan, dan ini menjadi gambaran semakin jelas, dan juga memang terkait dengan pelayanan Aisyah itu dibedakan dengan iuran tadi, sehingga pada wilayah-wilayah tertentu komunitas yang melakukan kegiatan di situ mereka masih mengadakan iuran tersendiri. Itu yang tentu agak meringankan, dan kami sudah sampaikan bahwa kas itu hanya memberikan subsidi dengan beberapa tempat pelayanan Aisyah dilakukan. Sehingga misalnya seperti obat begitu ya, kalau WKPUB ini tidak disupport dari Cipinang Indah, berarti kami harus mengeluarkan juga anggaran terkait dengan itu. Sehingga Cipinang Indah dengan obat-obatannya itu sudah mendukung untuk pelayanan Aisyah. Seperti itu misalnya. Jadi tidak selalu berupa uang, tetapi dengan kebutuhan yang ada, siapa, komunitas mana yang akan mensupport itu, sehingga pelayanan itu menjawab kebutuhan yang memang kita programkan. Seperti itu. Dulu malahan di tempat ada komunitas atau lembaga yang menyampaikan, aku tak ngirim buah, misalnya seperti itu. Oh, aku tak ngirim telurnya. Jadi karena kebutuhan itu kemudian terinformasikan, maka ada beberapa komunitas yang
memenuhi kebutuhan itu sehingga pelayanan bersama itu bisa semakin mantap bisa dilakukan. Nah, ini yang tentu karena komunikasi yang terus kita lakukan dengan beberapa pihak terkait dengan BKP ini. Begitu Bu Vera, dan ini cukup memberikan gambaran dan juga ke depan terkait dengan kematangan dan sebenarnya kami memang bergumul ya di dalam rapat raker itu sebagai sebuah keputusan bersama. Itu ketika kami melangkah orangnya banyak, itu bahkan utusan-utusan itu dimasukkan menjadi anggota kami pusing juga. Tapi ketika kemudian rapat untuk bekerja, siapa yang bekerja? Siapa yang beraktivitas? Umat. Nggak sama kadang-kadang mungkin. Yang mengusulkan, yang berbicara banyak, tapi yang bekerja seperti itu. Ini salah satu bagian dari. Kalau ada yang bertanya, karena ceritanya kan WKPUB beragama ini kan sudah 25 tahun berdiri. Jadi kalau remaja itu sudah boleh kawin, itu kalau rapat 25 tahun harus kawin. Begini, saya orang yang ikut merasakan malu ketika membawa proposal atau surat dari WKPUB. Pertama, di gereja kami, karena saya juga anggota PHM dari dulu, saya malu sama bendahara karena selalu kalau ada permintaan uang dikirim ke rekening Herlina, ya sama Bu Herli atau Pak Hosea. Saya sering ditanya, gimana sih Pak? Katanya lembaga WKPUB semua agama ada di situ. Tapi kalau mau kirim uang kok ke pribadi? Kita aja yang gerejanya di Cililitan, di pojok-pojok pakai YPIP Horeb, bisa 4 lagi nomor rekeningnya. Itu satu. Itu Pak, saya nggak berbohong menambah-nambah ini. Kedua, pernah kami bersilaturahmi dengan Marzuki Darusman. Saya nggak usah kasih tahu lah siapa dia, tapi dia itu petinggi juga, dikenal orang. Begitu kami datang berkenalan, memberitahukan WKPUB seperti ini, ditanya legalitasmu mana? Apa? Belum ada. Dengan Ton, dia panggil saya Ton. Ton, emang kau nggak tahu? Kemana aja kau? Ini nggak diurus? Masa nggak ada suratnya? Aduh bang, saya nggak tahu. Urus, masa lo nggak tahu mengurus itu? Bukan anaknya Ustaz paham kok, katanya gitu. Itu Pak, malu kan? Akhirnya itu betul. Beberapa kami datang, ada di situ hadir, malu kita pulang. Jadi jangan minta bantuan ke saya kalau receh. Karena kalau cuma dari kantong saya, oke, nggak usah pakai rekening. Tapi kalau saya mau perusahaan saya ikut membantu kalian, harus ada rekeningnya, harus berbadan hukum. 2 kali. Ketiga kali kami menghadap Gubernur DKI Ahok. Ahok itu sangat kejam kalau orang Kristen, kalau minta duit. Dia bilang, Kristen itu kaya. Ngapain kalian datang di sini minta duit? Tidak ada itu. Kalau minta duit, jadi jangan di sini ya. Kalau mau makan habis itu gratis. Nah, kamu apa? Ucap duit. Bla 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 bla. Ya, tunggu dulu. Ya udah ya, saya bilang, oke, udah. Saya bilang begitu. Proseslah. Kali ini kamu dikasih. Begitu kita datang, diminta surat-surat, nggak ada, ditolak. Jadi itulah sakitnya jadi WKPUB yang tidak berlegalitas. Terima kasih. Iya, ini melengkapi data di lapangan yang lebih konkret. Sebenarnya ya malu juga, karena nggak berani ngomong gitu. Iya, demikian Bapak Ibu yang terkasih,
Pak Victor, waktunya hanya 2 menit. Pak, saya mau usul bahasan akte kita. Ada 2 poin. SK dan akte itu kapan dikirim ke seluruh komunitas, supaya kita bisa bahas di gereja kita masing-masing, komunitas kita masing-masing. Bapak bisa tentukan sekarang kapan SK dan akte dikirim via email atau dokumen dikirim via JNE. Kapan kita bahas di ruangan atau di suatu rapat bagaimana tanggapan tiap komunitas. Itu penting karena dari tadi kita bahas tentang apa yang ada di atas meja. Pertanyaan saya supaya tidak berkepanjangan, Pak Victor, Ya. apakah time itu kami yang akan menentukan? Kami mengirimkan katakanlah dalam minggu ini, kemudian 2 minggu lagi kami sudah harus dapat masukan dari komunitas begitu? Ya. Ya, kalau demikian kami akan tentukan, kami akan putuskan nanti di dalam rapat pengurus harian untuk kami menentukan waktu terkait Sekarang dengan Pak, kan dokumennya ada di atas meja itu Pak, akte dan SK-nya. Kapan dikirim ke ini semua? Hanya nentuin ke saya Pak. Kapan dikirim supaya kita semua pulang, saya informasi ke gereja saya, oh nanti aktenya mau dikirim tanggal sekian. Iya. Itu ngirimnya cuma lihat email doang Pak. Email aja. Ya, kemudian lebih kuat ya. kemudian kita bahasnya mesti di forum yang harus di forum yang tertinggi di organisasi ini. Apakah itu bentuknya pleno atau bentuknya rakor untuk bahas dokumen yang 2 itu. Terima kasih. 2 menit. Oke, baik. Kami akan terus respon. Pak, tentukan aja Pak. Kalau Bapak dan Ibu ngomong lagi, saya nggak bisa memutuskan. Minggu depan kami akan kirim ke komunitas. Tanggal. Minggu depan, jadi selama 1 minggu itu pasti harus sudah terkirim. Pak, tanggal aja Pak. Dia nuntut aja tanggal. Iya, saya diminta sama gereja saya Pak Nathan. Iya, saya ampun sama gereja saya. Dokumennya mana? Karena suratnya sudah ada tapi Bisa 90 mil. oh iya, orang itu apa? Orang tinggal email aja kok Pak. Sekarang tanggal 29. Sekarang 29. Oke. Hasilnya tanggal 10. Bisa dilihat. Tanggal 10 aja kan. Oh, sempat nada ini. Sirega. Jadi maksud saya minggu depan itu kami ini kan tanggal 29. Jadi minggu depan itu sudah sampai dan sudah dibahas. Dalam minggu ini kami akan kirim paling tidak via email. Tolong perhatikan baik-baik. Itu tahu jauhin namu. Minggu ini kami akan kirim. Jadi sebelum hari Sabtu sudah ada di email komunitas. Tolong dilihat. Tahun Satu. Kemudian sebelum pemilihan umum, masukan itu sudah harus bisa disampaikan untuk kami kemudian menentukan dengan harapan kita mungkin akhir Februari belum untuk melakukan doa bersama, tetapi kita akan melakukan pembahasan bersama. Jadi minggu terakhir bulan Februari, tanggal 20. Kalau mau tanya tanggal, kita sementara tanggalnya 24 Februari. Oke? Jadi sebelum tanggal 24 Februari harus masukan itu sudah bisa disampaikan sehingga bersama-sama betul-betul dari komunitas bisa hadir di tanggal 24 Februari. Demikian? Iya, jelas? Ya. Jelas, Pak. Baik. Berikut notulannya Pak, notula hari ini Pak. Notula hari ini kalau dikirim juga. Oke. Iya. Utang saya tuh. Ya. Nah, baik. Ada lagi? Cukup? Pak Nata? Ya, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kami mengingatkan bahwa tuan rumah tadi sudah menyampaikan waktu kita sampai jam 9 lebih 10 paling. Masih ada 15 menit lagi. Jadi 15 menit lagi.
10. Ya, sampai setengah 10 kita akan akhiri. Akhirnya 5 menit foto-foto. Harus ada foto saksi sejarah itu. Ini harus ada. Apalagi ada caleg ya. Terbukti lah. Wah, San Thomas Baik, mungkin bisa dicatat jadi pleno yang akan datang pembahasan tadi terkait dengan agenda yang sudah kami coba tadi siapkan, juga terkait dengan SK di GKJ Jakarta pada tanggal 24 Februari setelah pemilu dengan harapan makin sekali. Amin. Domin Siregar. Ada lagi? Bumi Baik, selamat malam. terakhir. Untuk laporan keuangan sudah kami buat terakhir untuk bulan November dan Desember. Kemudian bagi Ibu Bapak kami telah siapkan kwitansi-kwitansi yang telah Bapak Ibu bayar kepada kami, dan kami juga akan meminta tanda tangan bagi Ibu Bapak yang telah mengambil uang ataupun untuk keperluan-keperluan dalam program tersebut. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Dan untuk berikutnya mungkin nanti kita akan akan kami kirimkan segera kepada Ibu Bapak sekalian melalui komunitas, dan juga kami akan share di dalam grup BKPUB. Demikian, terima kasih atas sumbangan maupun atas kerjasama kita bersama dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Ya, secara singkat barangkali bisa dilihat dan kami sampaikan. Saldo awal per 1 November 51 juta, penerimaan 44 hingga total 76.676 sekian. Lalu pengeluaran terkait dengan kegiatan 40 juta sekian. Jadi saldo per 31 Desember 34 juta sekian. Ini kas ada 137.000, kemudian di Bank Mandiri 9,1 juta, lalu di Bank BCA 25,3 juta. Demikian kondisi keuangan kita, betul ya? Terima kasih. Mau menambahkan sedikit Bapak Ibu ya, dengan hadirnya, dengan terbitnya SK ini, berangsur-angsur semua nanti kop surat, alamat, email semua akan berubah. Jadi akan secara otomatis akan mengalami perubahan. Itu untuk diketahui. Dan juga rekening itu juga sudah diurus, tinggal menunggu, mudah-mudahan minggu ini sudah selesai dengan Bank BCA. Itu yang nanti barangkali, karena ada beberapa komunitas yang menunggu rekening yang baru untuk ditransfer. Jadi rekening lama secara otomatis yang nama pribadi itu akan ditutup. Jadi sudah tidak berlaku lagi. Ya, itu Bapak Ibu supaya diperhatikan. Nanti akan kita surati semua ke komunitas. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Dan kami mohon untuk berdiri, kita akan menutup pleno ini dengan menyanyikan. Sebelum kita bersama-sama menutup dengan menyanyikan lagu Badan Negeri, terima kasih Pak Ubu, bukan hanya snack tapi nampaknya kita juga pulang ada tambahan bekal supaya kita menjadi Korea gitu. Ada sesuatu dari Korea untuk kita gitu. Oh iya, ada biasa kita dalam pleno selalu ini usaha dari usaha dana sama seperti di gereja lah gitu ya. Ada setelah kita rapat ada persembahan yang sukarela yang bisa
sampaikan di kota desa. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Tommy untuk pegangan tangannya. Monggo Pak Budi. Ya, kita akan menutup dengan dimohon doa oleh salah satu dari komunitas barangkali. Bisa siapa yang bersedia untuk menutup dalam doa? Kita akan dari Pop Halim ya untuk menutup dalam doa. Mari kita menyanyikan lagu Bagaimana Diri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Pertemuan malam hari ini kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami bicarakan dari awal pertengahan hingga akhir ini, Tuhan akan campur tangan. Talenta apapun yang kita miliki masing-masing individu di tempat ini, kiranya mampu membawa kebaikan bagi negara dan bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua pengurus yang ada. Kiranya apa yang sudah direncanakan, yang sudah diagendakan, Engkau berikan kesempurnaan dalam pencapaian tujuan bersama. Tuhan, perbedaan masing-masing itu adalah hal yang biasa. Tapi kami percaya dengan tuntunan Tuhan, kami semua mampu bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan apa yang sudah ditetapkan dalam rapat pada malam hari ini. Kiranya kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan pandangan mampu diarahkan untuk kami bisa mampu mencapai tujuan bersama. Kami mau serahkan malam hari ini apapun yang sudah kami bicarakan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Engkau berkati setiap individu yang sudah hadir di tempat ini dan antarkan kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.